Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Orkes, obrolan ekonomi dalam podcast. Yang merupakan podcast dari Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Dan saya Vidya Pramasari sebagai host ya pada siang hari yang cerah ini, gitu ya. Kita akan berbicara atau berbincang-bincang terkait dengan art, seni, budaya, dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kota Malang. Oke, dalam episode kali ini saya akan ngobrol bareng bersama Dr. Diana, ya. Good morning, good afternoon, Dr. Diana. Yes, selamat siang. Selamat siang. Menuju sore. Iya, menuju sore. Dr. Diana sehat? Ya, lumayan. Okay. Baru umur 64. 64. Beberapa minggu yang lalu. Oh, really? Creative economy yang panjang. Tapi Dr. Diana kelihatan jauh lebih muda. Semoga. Oke, sebelum kita mulai obrolan, Dr. Diana, ya, mungkin saya perkenalkan dulu ya, Dr. Diana ini apa, supaya biar lebih dekat, lebih sayang gitu ya, Dr. Oke, jadi Dr. Diana Butler, PhD, adalah seniman tari gerak, pendidik dan direktur program budaya asal Amerika Serikat. Wow, that's so far, Dr. Yang telah berkolaborasi dengan seniman tradisional dan kontemporer dari beragam budaya dan agama di Amerika Utara dan Selatan, Eropa dan Asia selama 4 dekade. Wow. Dan sejak tahun 2001 menetap di Desa Bedulu dan Desa Tejakula, Bali, Indonesia. Ya, Dr. Diana meraih BFA bidang tari dari The Juilliard School, Malls bidang tari dan budaya dari Welsleyan University USA, dan PhD kajian budaya dari Universitas Udayana Bali, Indonesia. Terus Dr. Diana juga ini ya mendapat penghargaan ya. Rektor juga mengangkat beliau sebagai lektor kepala sukarela pada program studi tersebut ya pada tahun 2014 hingga 2023. Lama sekali, Dokter. Saat ini Dr. Diana adalah periset independen di bawah naungan Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN. Beliau juga menjadi anggota Dewan Penelaah Akademik pada beberapa jurnal Indonesia dan internasional. Sejak tahun 1997, Dr. Diana membina lokakarya Awakening Interarts dan menjadi pengajar tamu di berbagai negara lain. Wow, keren sekali, Dr. Creative economy panjang. Iya, panjang sekali. Pengalamannya luar biasa, Dr. Untung. Oke, hari ini kita akan menggali lebih dalam ya terkait pandangan beliau tentang bagaimana seni dan budaya ini nanti bisa berkontribusi dalam ekonomi kreatif. Seperti itu ya, Dokter ya. Kita akan berbicara itu dan kita akan membicarakan Kota Malang tercinta gitu ya, di mana UM berada. Jadi kami harap obrolan nanti dengan Dr. Diana bisa memberikan insight nih buat pelaku budaya, pelaku ekonomi gitu ya, bagaimana mengkolaborasikan antara seni itu tadi dengan ekonomi kreatif yang panjang tadi, Dokter. Right? Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin Dr. Diana bisa menceritakan dulu secara singkat ya, bagaimana perjalanannya Dr. Diana dalam memulai karir gitu ya, dan kemudian kenapa, apa yang membuat Dokter kemudian menetap di Indonesia. Oke. Terima kasih. Yes. Vidya. Ya. Boleh saya sebutkan gelarnya? Boleh, silakan. Dokter pernah PhD? Ya. Oke. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Universitas Negeri Malang karena kali ini saya diundang. Ini pertama kali saya pernah diundang oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yeah. Sebelumnya saya selalu gabung dengan Fakultas Sastra. Lebih pada masalah cagar budaya, masalah desain, masalah keberlanjutan lewat kreativitas.
Dan juga paling terakhir yang ada 2 kegiatan besar. Satu Borobudur Writers and Cultural Festival yang di notabene tribute untuk almarhum Prof. Edi Sidiawati, asal Malang, yang sebenarnya menjadi, you could say, the ibu arsitek salah satu yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yang juga mengabdi sebagai Dirjen Kebudayaan lama. Dan saya untung karena beliau menjadi co-promoter waktu saya S3 di Kajian Budaya. Sehingga saya memahami bahwa Indonesia menghargai ada seseorang, khususnya perempuan, yang mulai sebagai penari, kemudian ambil arkeologi, kemudian menjadi Dirjen Kebudayaan, kemudian menjadi guru besar Fakultas Ilmu Budaya di UI Depok. Dan itu membuat saya rasa, berarti saya bisa percaya diri bahwa penari punya ilmu, perspektif yang penting, ada nilainya. Tidak hanya menjadi hiasan. Penari juga kita mengerti sesuatu, mungkin orang lain kurang begitu paham. Memberikan wawasan Yang kedua was paling terakhir tahun yang lalu, International Conference on ilmu sosial yang diadakan di sini juga. Dan saya sangat bersyukur karena the focus was masalah marginalisasi, bagaimana suku-suku etnis yang mungkin tidak begitu besar di Indonesia masih hadir dalam ranah masalah cagar budaya, masalah ilmu budaya, bahasa, politik, kepercayaan. It was ramai, menarik juga. Keren sekali, dokter. Sudah ini ya, berarti di awal diinspirasi oleh sosok perempuan ya, gitu ya dokter ya. Kemudian dokter sekarang berkembang menjadi antara praktisi dan also akademisi juga ya dokter ya. Saya selalu takut pakai istilah itu. Tapi kan membagikan ilmu juga ya dokter. Pembagian ilmu. Sharing ilmu dengan banyak orang, dengan ilmu yang sudah dokter dapatkan. Mungkin menurut sudut pandang dokter nih, bagaimana kaitannya antara art seni atau budaya itu berkaitan dengan ekonomi kreatif dokter? Menurut pengalaman yang sudah dokter lalui di berbagai negara. Sebenarnya pertama kali saya ke Indonesia was tahun 97. Itu kegiatan di Solo. Saya diundang oleh almarhum Pak Suprapto Suradharma, yang beliau terkenal sebagai seniman gerak, pencipta gerak namanya Joget Emerita. Tapi beliau sangat dihargai di Indonesia juga karena membangun sebuah komunitas. But the komunitas bukan hanya orang Indonesia. Juga ada teman-teman dari luar negeri, ada berbagai lapisan dari praktisi, lebih pada non-formal, sanggar, atau padepokan seni, sampai ilmuwan S3, guru besar dan seterusnya, sampai orang dari kementerian. Dan Pak Prapto berjuang selalu berangkat dari sifat serawung seni. Dan saya berpikir itu waktu tahun 97, waktu saya datang pertama kali, kita latihan, saling sharing di berbagai situs, khususnya Jawa Tengah, mulai di Padepokan Lama Putih, ke Candi Suku, Ceto, sampai ke Borobudur, Parangtritis. Saya rasa suasana sangat enak karena I don't know how you say this in bahasa Indonesia, intergenerational. Berbagai lapisan umur, dari yang kecil sampai yang sesepuh. Berbagai lapisan ekonomi, dari orang yang punya dan orang yang tidak punya, whatever that means. And
But yang penting was the citrus. Bahwa kita bisa bertemu dalam satu ruang bersama. And Pak Prapta bilang itu adalah konsep taman. And konsep taman di Indonesia sangat penting. Yeah. The taman menjadi lahan Tempat lingkungan berkumpul, hidup di mana siapa saja bisa kumpul. Oke. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana bisa menggunakan supaya bagus buat lingkungan sendiri. Yes, betul. B bisa merangsang inspirasi untuk berkarya. Yeah. So when you use the istilah creative economy is bahasa Inggris, but the pokok adalah berkarya atau cipta. Yeah. In filsafat Jawa Yes. juga Bali itu sangat penting. Gawe, kerja, cipta, membuat sesuatu, menciptakan, ya, buat kemudian mempersembahkan. Mungkin ada lain saya lupa, but in that the concept about ada rasa inspirasi, kemudian coba berkarya, kemudian harus dipersembahkan. It's not tawar menawar. It's different. It's offering something. Yes. Nah, ada sesuatu lucu boleh saya ceritakan? Boleh. Gimana, Dokter? Beberapa bulan yang lalu di Bali, HP pertama bukan yang ini, mau mati. Dan saya rasa stres sekali karena dana tunai saya sangat tipis waktu itu. Anak-anak di mana saya tinggal, karena saya tinggal di rumah mantan kepala desa dulu di Bali. Anak-anak di sana mereka bilang, oh Diana harus beli yang baru. Dia masih kecil, SMP, SMA. Saya bilang, dengan dana mana? Mereka bilang, harus beli dulu. Kalau belum beli, keluarin uang dulu, uang akan masuk. Itu pola pikir mereka, harus keluar uang dulu, baru uang akan masuk. Investment. I don't know about that. Karena saya dari zaman harus simpan dulu, baru coba beli sesuatu, mudah-mudahan ada rezeki datang. Yeah. But jangan keterlaluan. Sampai sekarang saya tidak punya kredit. Saya tidak pakai kartu kredit. Tidak punya utang. Karena itu buat saya rasa takut sekali sebagai seniman. Karena tidak ada jaminan bahwa akan ada yang masuk. Exactly. Oh, gaya hidupnya berarti harus disesuaikan itu. Ya, dengan kenyataan. But itu tidak harus mengurangi kemampuan kita mencipta. So the hal yang kita bisa belajar dari sinema khususnya adalah cipta dengan apa adanya. Menciptakan dengan apa adanya supaya menambah keindahan, nilai sesuatu, the dampak pada lingkungan. Seniman selalu berangkat dari pikiran kayak itu. Sebenarnya dari menciptakan dengan apa adanya itu akan memicu adanya creativity, right ya, Dokter ya. Sama halnya dengan ekonomi kreatif itu jadi memanfaatkan apa yang ada dalam economics gitu ya. Misalnya tadi yang Dokter contohkan ada di taman tadi ya, Dokter ya, di mana berbagai macam orang dari lapisan masyarakat dan dari umur berapapun berkumpul. Kemudian mungkin dari aktivitas itu ada yang cipta, ya ada yang diciptakan seni, gitu ya. Kemudian ada diciptakan karya-karya budaya lain dan juga ekonomi juga bisa tercipta dari situ karena banyaknya orang yang berkumpul gitu ya, Dokter ya. And it's better daripada tampil. Like ada kecenderungan sekarang mengadakan kegiatan untuk tampil. But sebenarnya kita juga butuhkan waktu untuk sedikit bingung. Cari inspirasi, Dokter. Cari tunggu harus apa. Emang. Bagaimana coba Dokter? Sesuatu gagal juga.
bagaimana cara meningkatkan itu kreativitas itu dokter? Kalau misalnya tadi dalam konteks seperti itu ya dokter ya, kita kan harus kreatif dalam keterbatasan itu ya. Sama halnya dengan ekonomi misalnya nih teman-teman muda gitu ya, dengan kondisi seperti ini saya harus kreatif nih. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara cari inspirasinya dokter?